Assalamualaikum. Teman-teman semuanya, apa kabar? Hari ini Misaka akan membahas tentang 10 soal review terkait materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, Misaka akan share soalnya. Silakan kalian perhatikan baik-baik ya. Ini soal yang sudah kalian kerjakan. Mau kasih pembahasannya supaya teman-teman bisa lebih paham dan lebih benar-benar mengerti ya maksud dari soal yang kita kerjakan. Nah, coba kita lihat ya. Kita ada 10 soal, mulai bahas satu persatu, dimulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Coba kita lihat di sini, pada sebuah peta tertulis skala 1/4.200. Jika jarak sebenarnya adalah 210 km, maka jarak pada peta adalah, nah sekarang di sini yang diketahui itu adalah skala. Skalanya sebesar 1 banding, kalau banding itu boleh ditulis per ya, 1/4.200. Seperti ini ada titiknya ya. Kemudian jarak sebenarnya, kalau jarak sebenarnya kita sudah tahu lambangnya adalah JS. Nah, JS itu adalah 210 km. Nah, tapi di sini dia masih dalam keadaan kilometer, sedangkan skala 4.200. Nah, ini kita ubah ke dalam sentimeter, teman-teman ya. Kalau kilometer diubah ke dalam sentimeter berarti dia turun. Turunnya berapa? Turunnya adalah 5. Berarti kita tulis 210 ditambahin aja nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. 21 juta. Bagaimana cara mencari nilai jarak pada peta? Kita sudah pernah tahu bahwasanya Miss pernah kasih share tentang rumus segitiga piramid, di mana rumus segitiga piramidnya itu adalah JP di atas, skala di sini JS. Kalau kita pengen cari nilai JP, berarti kita tutup dulu nih. Misalnya ini mau cari nilai JP-nya. Nah, tutup kan JP-nya. Berarti rumusnya adalah skala dikali dengan jarak sebenarnya. Seperti itu ya. Nah, berarti di sini rumus JP sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Berarti skalanya berapa? 1 banding 4.200 dikali dengan 21 juta. Ini coret, ini coret. Berarti 1 dikali 210, maka hasilnya 210 per 42. 210 dibagi 42, maka hasilnya 5 cm. Berarti jarak sebenarnya, jarak pada peta nilainya adalah 5 cm. Paham teman-teman ya? Ini kalau misalnya aku pengen cari nilai jarak sebenarnya bagaimana nih? Berarti kita tutup jarak sebenarnya. Berarti rumusnya jadi kalau atas bawah berarti dia maksudnya pembagian. Berarti kalau kita pengen cari nilai jarak sebenarnya, maka JS-nya tutup. Nah, jadi rumusnya jarak pada peta dibagi dengan seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Jika suatu peta dibuat menggunakan ukuran skala 1/3500, pernyataan berikut artinya. Kalau yang diminta artinya bagaimana? Berarti kita harus tahu dulu mana yang jarak pada peta, mana yang jarak sebenarnya. Nah, berarti di sini kita tulis dulu di sini JP. JP itu satunya, berarti JS-nya itu yang di sebelah kanan. Berarti di sini JS. Artinya di sini kan 1. 1 itu kan jarak pada peta. Berarti 1 cm jarak pada peta mewakili
3.500 sentimeter. Ini sentimeter teman-teman. Kita hapus dulu. Berarti di sini mewakili 3.500 sentimeter jarak sebenarnya. Ini teman-teman ya, kalau yang ditanya artinya. Kemudian kita lanjut lagi soal nomor 3. Soalnya adalah perbandingan sederhana dari 28 cm berbanding 70 meter. Hati-hati, kalau yang kita cari perbandingan itu adalah kita bagi nilainya yang sama dengan cara membagi dia paling sederhana. Coba kita lihat di sini. Sentimeter dengan meter berarti belum sinkron, maka harus kita sinkronkan dulu atau kita samakan dulu satuannya. Nah, coba kita sepakati ya, Namis mau ubah di sini sama-sama dalam posisi sentimeter. Berarti yang harus ubah itu adalah 70-nya. Berarti di sini 28 cm dibanding 70 meter itu kalau diubah ke dalam meter berarti dia turunnya 2 tangga ya. Berarti 70 tambahin 02 karena dia 2 tangga. Sentimeter dengan sentimeter boleh kita coret. Kemudian kita sederhanakan lagi. 28 dengan 7.000 itu coba kita sama-sama bagi berapa nih? Karena 28 dan 7.000 itu termasuk lipatan 7, maka ini coba kita bagi dengan 7. Nah, 28 dibagi 7 berarti hasilnya adalah 4. Kemudian 7.000 dibagi 7 berarti hasil akhirnya adalah 1.000. Nah, ini perbandingannya 4 banding 1.000. Ini bisa nggak kita bagi lagi? Boleh. Selagi bisa dibagi, kita bagi. Cari nilai yang paling sederhana. Berarti coba bagi dengan angka 4. 4 dibagi 4 berarti 1. Kemudian 1.000 dibagi 4 hasilnya adalah 250. Maka hasil perbandingannya adalah 1 banding 250. Ini hasilnya. Itu di nomor 3. Kemudian kita lanjut lagi untuk nomor 4. Dibacakan. Perbandingan antara uang Dewi dan uang Ani adalah 3:5. Jika uang mereka berdua kalau di total adalah 4.800.000. Maka selisih keduanya adalah, kalau yang ditanya selisih, maka kita harus tahu dulu berapa uang Dewi, berapa uang Ani, baru kemudian kita kurangkan. Nah, bagaimana cara mengetahui uang Dewi? Berarti tulis dulu ya, kita cari dulu di sini Dewi. Dewi itu perbandingannya 3. Nah, karena di sini yang diketahui jumlah, maka kita jumlahkan aja perbandingannya. Berarti 3 banding 5 itu berapa? 8 ya. Berarti untuk uang Dewi 3/8, 8-nya dari penjumlahan perbandingan ya teman-teman, dikali dengan 4.800.000. Kemudian ini coret hasilnya 6. Berarti 3 dikali 6 hasilnya 18. Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini hasilnya 1.800.000. Itu uang Dewi. Kemudian kita cari uang Ani. Kita cari uang Ani. Uang Ani itu perbandingannya 5. Nah, berarti kita tulis 5. Jumlah perbandingannya itu 8. Maka kita kali ya. Di sini jumlah uang mereka itu 4.800.000. Coba kita coret di sini 48 sama 8 berarti 6.
5 dikali 6 itu adalah 30, tambahin nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini uang Ani 3 juta. Selisih antara uang Ani dengan uang Dewi itu berarti 3 juta dikurang 1.800.000. Maka hasil akhirnya adalah 1.200.000. Oke. Ini adalah selisih antara uang Dewi dan uang Ani. Oke, selanjutnya kita next ke nomor berikutnya, yaitu nomor 5. Nah, coba kita lihat, nih mau bacakan. Jika 20 bola pingpong memiliki harga 50.000, maka berapakah banyak bola pingpong yang didapat jika menggunakan uang 75.000? Nah, berarti ini buat tabel dulu biar kalian nggak bingung dan lebih mudah ya mengerjakannya. Berarti di sini ada bola, ini ada harga. Bolanya itu adalah 20, harganya itu adalah 50.000. Maka kita nggak tahu nih berapa harga bola pingpong kalau harganya itu 75.000. Logikanya kalau misalnya harganya dari 50.000 ke 75.000, maka bola pingpong yang didapat juga akan naik juga, gitu kan. Berarti di sini karena panahnya sama, kita buat ini adalah perbandingan senilai ya, karena panahnya diarahinnya sama. Berarti langkah kedua kita buat per peran. Berarti di sini 20 per X sama dengan 50.000 per 75.000. Nah, biar enak, coret nolnya biar mudah. Selanjutnya kita kali silang. Berarti di sini X dikali 50, maka hasilnya 50X. Kemudian 20 kali 75, hasilnya 20 dikali 75. Karena kita pengen cari nilai X, maka 50-nya pindah ke bawah. Jadi 20 dikali 75 per 50. 50 teman-teman ya. Ini coret, maka hasil akhirnya adalah, ini kita sederhanakan ya, ini sama-sama bagi dengan 25. Berarti di sininya 3, di sini adalah 2. Ini 2 ya. Lalu di sini ditulis 20 dikali 3 dibagi 2. Masih bisa kita sederhanakan, berarti di sini 10. Berarti tinggal 10 dikali 3, hasilnya 32. Gitu ya. Oke, next kita lanjut ke nomor 6. Coba kita lihat ya. Roda mempunyai sepeda menempuh jarak 27 meter berputar sebanyak 18 kali. Berarti di sini Miss buat tabel. Ini jaraknya. Yang ini adalah putaran. Jaraknya itu 27, dia menghasilkan 18 putaran. Kalau misalnya jika roda berputarnya 12 kali, maka jarak yang ditempuh itu berapa? Nah, teman-teman, logikanya kalau 27 itu dia menghasilkan 18 putaran. Logikanya 27 meter itu menghasilkan 18 putaran. Tapi kalau cuma 12 putaran berarti jaraknya dia semakin pendek. Nah, ini dari 18 ke 12 kan dia makin kecil. Ini juga makin pendek juga jaraknya, berarti panahnya sama ya. Kalau panahnya sama, berarti di sini dikatakan perbandingan nilai. Berarti di sini 27 per X sama dengan 18 per 12. Selanjutnya kita kali silang. Berarti di sini X dikali 18. Maka hasilnya adalah 18X. Kemudian 27 kita
Ini dihapus dulu ya. Selanjutnya di sini 27. Ini 27 ya. Ini dihapus dulu ya. Enak lihatnya. Berarti di sini 27 dikali 12. Maka X sama dengan 27 dikali 12 dibagi 18. Nah, ini atas bawah ini sama-sama bagi 9 ya. Ini bagi 9 itu 3, ini bagi 9 itu 2. Berarti kita dapat X sama dengan 3 dikali 12 dibagi 2. Ini dicoret ya, jadi 6. Berarti 3 dikali 6, maka hasilnya adalah 18 meter. Gitu teman-teman ya. Kemudian kita lanjut lagi di nomor 7. Untuk nomor 7, sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 40 km. Jarak yang ditempuh jika dia menghabiskan 40 liter, maka jaraknya berapa? Kalau dia menghabiskan 40 liter bensin. Nah, ini buat tabel dulu, biar kalian lebih teliti lagi cara mengerjakannya. Nah, berarti di sini liter, yang ini adalah jarak. Kalau 3 liter aja, dia bisa menempuh jarak 45 meter gitu ya. Nah, tapi kalau 40 liter, berarti kalau bensinnya 40 liter, berarti jaraknya makin naik, ya kan? Nah, berarti kanannya ke bawah, ini juga ke bawah. Berarti ini adalah perbandingan nilai ya. Berarti di sini 3/40 sama dengan 45 per X. Selanjutnya kita kali silang. Nah, berarti kalau dikali silang, berarti di sini 3 dikali X, maka hasilnya 3X sama dengan 40 kali 45. Berarti ini tulis ya, 40 kali 45. Kalau kita pengen cari nilai X, 40 per 45 dibagi 3. Coret, ini hasilnya 15. Sehingga 40 dikali 15, maka nilai X-nya adalah 600 meter. Sorry, 600 kilometer ya. Itu berarti jaraknya kalau dia menghabiskan 40 liter, hasilnya adalah hasil akhirnya adalah 600 kilometer. Next, nomor 8. Persediaan makanan untuk 5 orang cukup 18 hari. Jika ditambah 10 orang, maka persediaan makanan yang tercukupi adalah berapa? Kita buat tabel dulu teman-teman ya, biar lebih mudah kalian mengerjakannya. Nah, buat tabel dulu. Terus, berarti di sini tabelnya orang gitu ya. Ini adalah apa? Berarti 50 di sini 18 hari. Kalau ditambah yang awalnya 50 ditambah 10, maka jumlah orangnya adalah 60 orang. Kita nggak tahu dong berapa harinya. Jadi, kalau di sini 50 ke 60 itu kan bertambah. Nah, tapi kalau misalnya logikanya, kalau nambah orang, maka jumlah harinya makin sedikit, gitu kan. Maka di sini, nah berarti ini bertambah, harinya berkurang. Maka di sini adalah perbandingan berbalik nilai. Kita buat perperannya dulu ya. Berarti di sini 50 per 60. Selanjutnya, harinya yang balik, yang awalnya 18 per X, kemudian balik jadi X per 18. Gini teman-teman ya. Kemudian kita kali silang. Berarti berapa di sini? X dikali 60, maka hasil akhirnya 60X. 50 dikali 18. Berarti X sama dengan 50 dikali 18 per 60. Coret nolnya. Berarti mana yang bisa kita sederhanakan lagi? Coba 6 dengan 18. 18 dikali 6 dikali berapa yang hasilnya 18? Berarti 3. Berarti di sini 3 kali 5. Berarti hasilnya 15 hari. Gitu teman-teman ya.
Kemudian, itu nomor 8. Next, kita lanjut ke nomor 9. Seorang petani mempunyai persediaan makanan 80 ekor selama 25 hari. Nah, berarti kita buat tabel dulu teman-teman ya. Nah, berarti di sini ada 10 ekor, kemudian ini adalah hari. Yang pertama itu ada 80 ekor. Dia apa namanya? 80 ekor persediaan makanannya sebanyak 25 hari. Kalau misalnya petani itu membeli 20 ekor lagi, ada kata-kata lagi, berarti secara tidak langsung jumlah ayam seorang petani itu bertambah. Yang tadinya 80 ditambah lagi 20 jadi 100 ekor. Ini 100 ekor ya. Yang ditanya, maka persediaan makanannya habis dalam berapa hari gitu ya. Nah, berarti jumlah ayamnya bertambah, tapi logikanya persediaan makanannya berkurang dong ya. Nah, berarti lebih banyak yang di atas. Nah, panahnya ini berbeda teman-teman ya. Jadi ini adalah perbandingan berbalik nilai. Tapi di sini ditulis 80%. Ini 80, ini 100 dulu, lihat enak dilihatnya. Ini 80, ini 100 teman-teman ya. Kemudian ininya balik nih. Yang tadinya 25 per X jadi X per 25. Kemudian selanjutnya kita kali 9. Nah, berarti di sini 100 dikali X, maka hasilnya 100 X. Kemudian 80 dikali 25, berarti 80 dikali 25. Oke, kita pengen cari nilai X-nya, maka 100-nya kita pindah ke bawah ya posisinya. Berarti X sama dengan 80 dikali 25 per 100. Nah, 100 dengan 25 bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 4. Berarti X sama dengan 80 dibagi 4. Jadi, akan bagi 4 itu 2. Nolnya tinggal nambah. Jadi di sini, kalau nambah 20 ekor ayam lagi, maka persediaan makanan hanya bisa mencapai 20 hari. Hari ini. Gitu. Sampai sini paham insya Allah ya. Oke, soal terakhir. Soal terakhir itu soal nomor 10. Soal nomor 10 ya. Coba kita sama-sama baca dulu. Suatu pekerja dapat diselesaikan oleh 10 orang dalam 21 hari. Setelah bekerja 3 hari, pekerjaan itu terhenti selama 3 hari. Nah, berarti di sini ada 3 kasus nih. Yang pertama, ada 3, bukan 3 kasus, tapi 3 kondisi teman-teman ya. Jadi di sini ada 10 orang, dia dalam 21 hari, kemudian dia udah bekerja nih 3 hari, habis itu berhenti lagi selama 3 hari. Maka agar pekerjaannya selesai tepat waktu. Nah, kata tepat waktu berarti pekerjaan itu diselesaikan harus selama 21 hari. Maka yang upaya yang dilakukan adalah berapa banyak pekerja yang ditambah gitu ya. Nah, berarti kita buat tabelnya terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, di sini ada orang, di sini ada hari. Coba kita lihat di sini orangnya berapa? Ada 10 orang, dia menyelesaikan 21 hari. Nah, yang kondisi kedua itu, ini kondisi pertama ya, 10 orang harus menyelesaikan tugas selama 21 hari. Kondisi yang kedua, setelah bekerja 3 hari, gitu ya, berarti dia 10 orang juga dikerjain, tapi dia udah selesai selama 3 hari. Berarti sisanya berapa? Awalnya 21 hari,
dikurangin 3, maka sisanya adalah 18 hari. Ini 18 hari. Gitu ya. Ini kondisi yang kedua. Kemudian setelah itu kondisi yang ketiga, pekerjaan itu terhenti selama 3 hari. Nah, berarti kita nggak tahu nih jumlah orangnya berapa kalau harinya itu terhenti 3 hari. Berarti yang awalnya 18 kita hitung dikurangin 3 hari jadi 15 hari. Nah, tinggal 15 hari lagi nih. Kira-kira total jumlah pekerjanya berapa? Nah, berarti coba kita lihat panahnya. Orangnya secara tidak langsung dia akan bertambah ya kan dari 10 ke berapa. Tapi harinya berkurang ya nggak? Dari 15 sampai dari 18 ke 15 berarti kan yang lebih banyak itu kan 18, berarti panahnya bisa kita arahin ke atas. Nah, berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Berarti kita harus tahu dulu nih setelah 15 kita harus tahu dulu nih 15 hari kan waktunya sudah sampai 15 hari waktunya 15 hari ke 15 hari kira-kira orangnya itu harus selesai berapa banyak. Nah, berarti di sini 10 per ini 10 ya. Ini 10. Nah, berarti di sini 10 ini 10 harusnya teman-teman ya. 10 di sininya X. Nah, karena dia perbandingan berbalik nilai, maka ini sebalik ya yang ininya ya. Berarti 15 per 18 gitu. Terus memang nggak pakai yang di atas nih. Kenapa nggak pakai yang di atas? Kenapa? Karena kita kan di sini udah terpotong ya. Jadi kita cari tahu aja berapa penambahan orangnya dari hari-hari yang sudah terpotong. Jadi di sini sama-sama kita kali silang teman-teman. Nah, ini kali silang ya. Sama-sama teman-teman. Kita kali silang. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. 15 kali X, maka hasil akhirnya adalah 15 berarti ini adalah 15X gitu ya. Kemudian sama dengan 10 dikali 18. Karena kita ingin cari nilai X, maka 15-nya pindah ke bawah. Jadi 10 dikali 18 per 15. Coret-coret ya. Sama-sama bagi 3. Berarti 6 ini sama-sama bagi. Ini bagi 3 berarti ini 5 teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu kita sederhanain lagi. 10 dengan 5 kan bisa kita coret. Ini bisa kita coret ya. Berarti ini 2. Nah, berarti 2 dikali 6 berarti hasilnya adalah 12 orang. Berarti setelah dipotong harinya, maka total pekerjanya itu ada 12 orang. Maka tambahannya berapa? Nah, tambahannya 12 dikurangi 10. Hasilnya adalah 2 orang. Nah, gitu teman-teman ya. Maka banyaknya tambahan orang itu ada 2 orang. Dari yang awalnya 10 orang. Nah, teman-teman, mungkin itu saja pembahasan kita. Review dari nomor 1 sampai nomor 10. Silakan kalian pahami baik-baik, pelajari lagi, dan jangan lupa banyak-banyak latihan soal. Itu saja dari Miss Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.